kami kemudian mengirim surat ke Irwasum. Lalu kemudian ada yang mengatakan dengan sok tahu mengatakan, waduh bodoh sekali di Balai RT. Kok mengirim suratnya ke Irwasum? Nah, itu mereka nggak paham. Ya kita paham kalau minta menghentikan penyidikan ya ke penyidik. Cuman yang kita bicara itu adalah governance, ya, governance penyidikan kasus ijazah secara umum, baik di Bareskrim Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya. Makanya kita mintanya ke Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri sana yang wilayah kerjanya seluruh Indonesia dan kemudian bosnya pengawasan. Itu yang ingin kita tegakkan adalah good governance, clean government dalam proses apapun. Jadi kita tidak main langsung ke penyidiknya karena kita tahu dari awal kita berpikir bahwa ada kecenderungan, ini judgment, bukan judgment tapi opini ya, ada kecenderungan bahwa ketidaknetralan penyidik dalam hal ini ya, dalam melakukan penyidikan mengenai ijazah palsu. Kita mendesak SP3 itu bukan karena mau restoratif justice bagaimana ditudingkan atau dituduhkan oleh beberapa kelompok yang tidak paham. Karena alasan untuk dihentikannya penyidikan itu ada 10 minimal di dalam KUHP yang baru. Sehingga pasal 24 ya. Jadi kami minta salah satunya adalah alasannya demi hukum. Dan kenapa? Karena sudah terjadi pelanggaran undang-undang sejak awal. Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ijazah palsu di Polda Metro Jaya ini sudah melanggar hukum, yaitu melanggar undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 10 yang sudah pernah kita sebutkan. Dan juga penghentian penyelidikan itu melanggar peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009. Dan kemudian fakta bahwa kasus ini bergulir dan kemudian ada 2 orang yang diberikan SP3, kita tidak mempermasalahkan. Yang kita mempermasalahkan adalah ditegakkannya hukum, karena SP3 itu dimulai dari pencabutan laporan polisi. Kan begitu. Untuk terbitnya SP3 salah satu syaratnya adalah laporan polisi harus dicabut. Nah, kalau laporan polisi dicabut, maka ya otomatis tercabut semua karena dalam satu nomor. Ada yang bilang, wah ini kan individual responsibility. Kita tidak bicara tentang tanggung jawab individualnya. Yang kita permasalahkan adalah administrasi penyelidikan dan penyidikannya. Kalau administrasinya satu ya bubar, seperti yang dikatakan ahli pidana Azmi. Dia mengatakan kalau mau dilakukan penyelidikan dan penyidikan lagi ya silahkan, tapi dengan bikin LP baru, kan begitu. Jadi itu yang kami ingin garis bawahi, dan ini menurut kami ya banyak sekali kecerobohan penyidik dalam melakukan